Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video kedua dari materi vektor. Kali ini tetap bersama dengan Pak Haris, channel M2. Kita akan belajar tentang operasi vektor pada bidang di dimensi 2 ya. Namun sebelum kita mulai video pembelajaran ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Oke, kita mulai operasi vektor pada bidang R2. Sebelumnya di video pertama kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar dari vektor. Nah ini ya, besaran. Besaran yang hanya memiliki besar. Nah ini besaran yang hanya memiliki besar. Besar itu nilai lah. Disebut besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai. Adapun bilangan yang kita gunakan untuk mengukur besaran skalar disebut skalar. Angkanya. Jadi besaran yang hanya memiliki nilai itu disebut besaran skalar. Nah, bilangannya ini, nilainya ini, nah, nilai atau bilangan ini yang kita gunakan untuk mengukur besaran skalar disebut skalar. Oke, kita lanjutkan. Vektor dapat dioperasikan dengan skalar karena skalar hanya mempunyai besar. Maka perkalian vektor dengan skalar hanya akan berpengaruh pada besar vektor saja, sedangkan arahnya ya, vektor dapat dioperasikan dengan skalar. Ya, operasi hitung itu ya dikalikan, dijumlahkan, dikurangi, dibagi, operasi hitung. Karena skalar itu atau bilangan itu hanya mempunyai besar, maka perkalian vektor dengan skalar hanya akan berpengaruh pada besar vektor saja. Jadi kalau skalar dikalikan dengan vektor itu hanya akan berpengaruh pada besar vektor saja, sedangkan arahnya dia tetap hanya tambah panjang aja kalau digambar dengan koordinat, tapi arahnya tetap. Hasil kali vektor A dengan skalar 2 akan menghasilkan vektor dengan besar 2 kalinya, sedangkan arahnya tetap. Secara umum, hasil kali vektor A dengan skalar K, ya, dengan skalar K akan menghasilkan vektor K. Jadi besarnya saja yang berubah, tapi arahnya tetap. Nah tadi ya, menghasilkan vektor K dikali besar dikali vektor A atau skalar dikali A yang besarnya K kali besar A dan arahnya sama dengan vektor A bila K positif dan berlawanan arah vektor A jika K nya negatif. Nah, ini oke, kita perhatikan contoh berikut. Dari gambar terlihat bahwa vektor W1, nah ini searah dengan vektor U. Ini searah. Nah, kalau bisa dikatakan ini sejajar, arahnya sama. Arahnya sama. Ke atas, ini juga ke atas. Nah, dan panjangnya, nah ini ya, dari gambarnya vektor U, vektor W1 searah dengan vektor U dan panjangnya 2 kali vektor U. Nah, ini 2 kalinya. Vektor W1 itu 2 kali vektor U. Begitu pula dengan vektor W2 dan W3. W2 dan W3 ini searah juga. Sementara untuk vektor W4 arahnya berlawanan.
ini W4 nya dia berlawanan. Kalau ini semuanya ke atas, dia ke bawah sendiri. Nah, dengan vektor U dan panjangnya 2 kali vektor U, sehingga W4 ini sama dengan negatif 2 dari vektor U karena berlawanan arah. Paham ya? Kita lanjutkan. Ini vektor U nya 4 1. Dari mana? Nah, ini dilihat dari ini titik ujungnya kan. Kita bikin itu 1 2 3 4, dia ke kanan, kemudian ke atas 1, berarti positif kanan dan atas, berarti positif semua 4 1. Sedangkan W1 nya perhatikan benar ya 4 1 ya. Ini sudah 4 1. W1 nya 2U berarti ya ini 1 dan 2 kali dari U. Nah, ini 8 2, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ya, 8 2, X nya 8, Y nya 2. Sekarang W2. Nah, ini W2 dihitung. W2 nya 3 kali U. Nah, 3 kali U berarti 3 kali U. Nah, ini berarti kan 3 kali 4 12, ini 12,3. Kita hitung coba. Mari kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3. Oke, 12,3 betul. Sedangkan W3 nya adalah setengah dari U. W3 itu setengah dari U, setengah kali 4 2 setengah ya. W3 nya itu setengah dari U, berarti di sini 2,5. Oke, 1 2 lah, ini cuma setengah saja. Sedangkan W4 itu adalah negatif 2 dari U, berarti kalau negatif 2 berarti tinggal ngalikan negatif 2 kali 4 negatif 8, negatif 2 kali 1 negatif 2. Oke, berarti negatif 8,2 kita hitung. Nah, ke kiri X-nya dulu 1 2 3 4 5 6 7 8, negatif 8 dari kiri. Nah, ke bawah negatif 2. Oke ya, benar ya. Ini untuk menghitung limit vektor ya. Nah, ini vektor W. Nah, ini ya, vektor W sejajar dengan vektor U. Dikatakan sejajar jika dua garis itu kalau ditarik sampai kapanpun, dua garis itu tidak akan pernah bertemu. Makanya simbolnya adalah garis miring 2 ini, berarti menunjukkan bahwa vektor U itu sejajar dengan vektor U. Jika ini ya, jika vektor W sama dengan K dikali vektor U dengan K skalar dan K anggota real. Jika K lebih dari 0 maka W searah, jika K kurang dari 0 maka W berlawanan dengan vektor U. Nah, ini vektor U, ini vektor W1, W2, W3, W4, W3 ini semuanya sejajar. Kenapa? Jika ini ditarik garis terus, ini tarik terus, tidak akan pernah bertemu dua garis. Nah, itu makanya vektor U dan vektor W dikatakan vektor yang sejajar. Contoh ini ya. Contoh buktikan bahwa vektor U, buktikan bahwa vektor U ini sejajar dengan vektor V. Nah, mari kita buktikan. Ya, 2,1 berarti dia misalkan dari sini berarti 2, karena positifnya ke kanan. 2 terus 1 ke atas, berarti sampai sini. Oke, kemudian vektor ini adalah vektor U. Nah, sekarang kita bikin vektor V nya. Vektor V nya di sini 6,3, misalkan dari sini 1 2 3 dari sini ya. Sorry.
dulu dari sini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 sini. Oke, kita gambarkan. Ini adalah vektor V. Buktikan bahwa vektor U sejajar dengan vektor V. Nah, ini terbukti dia tidak akan pernah bertemu. Nah, ini bukti bahwa vektor U itu sejajar dengan vektor V, atau kita bisa buktikan dengan menggunakan tidak menggunakan gambar. Berarti yang ini vektor U nya itu sama dengan 2 1, vektor V nya sama dengan 6 3. Nah, 2 ke 6 itu dikali 3, 1 ke 3 itu juga dikali 3. Berarti vektor V itu adalah 3 kali vektor U. Jadi dikatakan sejajar jika sebuah vektor itu adalah, misalkan vektor V dikatakan sejajar dengan vektor U jika vektor V itu sama dengan K dikali vektor U. Nah, ini berarti sejajar. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Oke, tentukan contoh nomor 2, tentukan apakah titik-titik 1P 1,-2, Q 2,1 dan R 4,7 koliner. Koliner itu segaris. Nah, dikatakan segaris jika pangkal-pangkalnya itu bisa ditarik garis. Nah, ini pembahasannya ya. Misalkan gini, vektor PI berarti kan Q dikurangi P. Ini ya, berarti Q nya itu 2 1, kemudian P nya 1 negatif 2 sama dengan 1. Nah, ini kemudian PQ, kemudian PQ sekarang PR berarti R dikurangi P, R nya 4 7 dikurangi 1 negatif 2 sama dengan 3 9. Nah, di sini vektor PQ itu sejajar dengan PR. Kenapa sejajar? Karena PR itu vektor PR itu sama dengan 3 kali vektor PQ. Jadi sejajar. Nah, ini membuktikan bahwa titik-titik ini adalah koliner atau segaris. Oke, kita lanjutkan penjumlahan vektor. Nih, Anita dan Alia merencanakan dari Jakarta ke Bandung. Nah, perjalanan dari Jakarta ke Bandung, jika naik kereta api mereka akan melalui Purwakarta dahulu, kemudian ke Bandung. Tetapi jika naik pesawat dia dapat terbang langsung dari Jakarta ke Bandung. Anita dan Alia menggambarkan rute perjalanannya dalam bentuk vektor sebagai berikut, dengan J mewakili Jakarta, B Purwakarta, B Bandung. Nah, ini ya, J Jakarta, B Purwakarta, Bandung. Nah, dari mau ke Jakarta ke Bandung tapi melewati Purwakarta. Tadi dari J ke B kalau naik kereta api, ini adalah vektor U1. Kemudian dari B ke B, ini adalah vektor U2. Nah, kalau naik pesawat bisa langsung dari Jakarta ke Bandung. Berarti vektor U1 ditambah vektor U2.
2. Nih, jika naik pesawat atau naik kereta api. Masalah di atas merupakan masalah penjumlahan dua vektor atau resultan ya, atau resultan. Sabar. Atau resultan dari dua vektor. Untuk menggambar jumlah dua vektor dapat dilakukan dengan cara seperti di atas. Gambarnya bisa dilakukan seperti yang di sini, yaitu menghimpitkan dua ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Hasilnya adalah vektor dengan pangkal vektor pertama dengan vektor kedua. Cara ini disebut dengan aturan segitiga. Selain itu, untuk penjumlahan ya, untuk penjumlahan dapat dilakukan dengan menghimpitkan pangkal kedua vektor U1 dan U2. Jumlah dari vektor kedua vektor adalah diagonal jajar genjang yang sisi-sisinya adalah U1 dan U2. Dengan cara ini disebut aturan jajar genjang. Nah ini aturan segitiganya kan ini dari ini. Nah, tadi untuk menggambar jumlah dua vektor dapat dilakukan dengan cara seperti atas, yaitu menghimpitkan dua ujung pertama. Ini ujung pertama di sini, ujung pertama dengan menghimpitkan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Ini pangkal, ini ujung pertama, ini dihimpitkan. Hasilnya adalah vektor dengan pangkal vektor pertama. Ini pangkal vektor pertama dengan ujung vektor kedua. Ini hasilnya. Hasil. Nah, sedangkan aturan jajar genjang di sini menghimpitkan pangkal vektor U1. Nah, ini menghimpitkan pangkal ini pangkal, ini ujung, ini pangkal U1 di sini. Kemudian dan U2-nya sini juga di sini. Nah, jumlah kedua vektor adalah diagonal jajar genjang yang sisi-sisinya adalah U1 dan U2. Ini sisi-sisinya U1 dan U2 ini. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Sebuah perahu akan digunakan untuk menyeberangi sungai yang lebarnya 24 meter. Sungai itu mempunyai kecepatan arus 5 meter per detik. Arah perjalanan perahu tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, ini gambarnya. Nah, AB, vektor AB ini menyatakan besar atau jarak. Nah, kemudian vektor ya BC ini menyatakan kecepatan. Oke, ini arah perjalanannya. Berarti ini vektor AC sama dengan vektor AB ditambah BC. Nah ini ya, berarti arah perjalanan perahu tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah ini gambarnya BAC. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Selisih dua vektor. Selisih atau pengurangan adalah lawan ya dari penjumlahan. Kalian bisa menghitung selisih dua vektor dengan cara menjumlahkan vektor pertama dengan lawan. Kalian harus bisa membedakan lawan, kebalikan. Nah itu ya, lawan itu pasti negatif, positif. Vektor kedua dengan demikian, ini vektor A dikurangi vektor B, itu nilainya sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Misalkan di sini diketahui vektor A nya ini,
kemudian vektor B-nya ini. Nah, untuk mengurangi dua vektor ini bisa langsung vektor A dikurangi vektor B, atau vektor A ditambah dengan kebalikannya ini. Kalau dari titik pangkal ke titik ujung adalah ke bawah, kalau kebalikannya berarti ke atas, atau mungkin lawan, maksudnya lawannya adalah ke atas, berarti ini jadi negatif. Nah, ini contohnya di sini diketahui koordinat titik A1 B35C. Nah, tentukan vektor AB. Ya, vektor AB di sini pas dulu, naikkan dulu. Pembahasan. Oke. Nah, vektor AB itu berarti koordinat B dikurangi AB nya itu adalah 35 dikurangi A nya 1 sama dengan 3 dikurang 1, 5 dikurang 1 sama dengan 2,4, atau pakai teori kedua lah, itu berarti vektor AB itu sama ditambah negatif A. B nya tadi adalah 35 ditambah A nya tadi di sini 1 karena tambah negatif. Berarti di sini 5 ditambah negatif 1, sama dengan 2, 4, sama saja. Kemudian BC itu berarti C dikurangi B, 16, kemudian B nya 35 sama dengan negatif 1, negatif 3, 6, 5 sama dengan, atau bisa juga BC berarti C ditambah min B, C nya itu negatif 6 ditambah ke negatif 1 ditambah negatif 3, 6 ditambah negatif 5, negatif 4, itu sama. Berarti vektor AB dikurangi vektor BC sama dengan AB nya itu 24 dikurangi negatif 4, 1 sama dengan 6, 3. Ini adalah contoh soalnya tentang pengurangan. Jika belum paham, ditonton berulang-ulang videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kita akhiri pertemuan kita di kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.